inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu akan nyata. Sehingga sholat khusyuk. Baik, sekarang kita praktek sholat berdiri semua. Sini, jangan sampai bersentuhan. Ini anggap aja sholat sendiri-sendiri ya, bukan sholat berjamaah. Baik, sekarang kita tata dari kaki dulu ya, kaki. Coba kaki sejajarkan dengan bahu kalian masing-masing. Jangan terlalu lebar, jangan lebih lebar daripada bahu, juga jangan terlalu sempit daripada bahu. Kemudian jari-jarinya lurus menghadap ke kiblat. Oke, sekarang tangannya semuanya di samping semua. Tangannya di samping semua. Kemudian bahunya tegak. Tulang belakangnya tegak. Jangan lemes begini. Tapi tegak. Lurus ya. Lurus ke Allah, ininya juga bahu kita tulang belakang ini juga lurus. Mungkin perlu ditarik ke atas gini. Nah, kemudian dikendorkan. Yang dikendorkan ototnya saja, jangan tulang-tulangnya. Baik. Nah, pandangan itu jangan ke atas, jangan lurus, menunduk sedikit saja. Ya, menunduk sedikit saja. Ya, jangan terlalu menunduk juga karena nanti otot di sini akan ketarik. Nah, kemudian ketika takbir, ya, angkat tangan kita, coba angkat semua, sejajar dengan telinga, ya, sejajar telinga, telapak tangannya menghadap ke depan, telapak tangannya. Kemudian usahakan jangan begini, tapi begini, menutup. Agak terasa di sini, agak kebuka di sini nih. Baik, kemudian sedekap. Oke, rileks. Yang penting sedekap ini mau begini terserah. Yang penting bahunya ini rileks. Nah, bahunya ini diturunkan. Nah, ini. Jangan begini. Nah, kalau ini namanya tidak tumakninah. Karena nanti otot di sini menahan. Ini harus rileks. Nah, oke. Baik, kita latihan gerakan dulu ya, biar nanti ketika latihan kesadaran sudah bisa. Sekarang rukuk. Allahu Akbar. Ya, oke, rukuk. Caranya begini. Kita latihan rukuk berdiri dulu. Ya. Latihannya, ini latihannya. Nanti kalau sholat ya tidak seperti ini ya. Tapi untuk membiasakan agar rukuk kita itu betul-betul rukuk, tidak mencuri rukuk ya. Di dalam hadis itu ada orang dikatakan Rasulullah itu mencuri rukuk dan sujud. Karena rukuknya belum sempurna, tiba-tiba sudah i'tidal. Sujudnya belum sempurna, tiba-tiba sudah duduk iftiros. Nah, ingat ya, kakinya tetap posisinya. Kemudian tetap lurus kakinya, nggak boleh bengkok. Tetap lurus. Oke, tangan kita luruskan ke depan dulu. Tangan ke depan, semuanya. Ini dibuka telapaknya. Kemudian tulang belakang, tulang punggung usahakan untuk diusahakan tetap tegak. Ya, tulang belakang tetap tegak. Kemudian kita doyongkan sampai telapak tangan itu menyentuh lutut. Ya, ingat tulang belakang tidak boleh bengkok, tangan lurus, kaki lurus. Tangan lurus, kaki lurus. Baik. Pegang lututnya kuat-kuat. Tangannya lurus. Tangannya lurus. Baik. Pelan-pelan berdiri. Sami Allah. Pelan-pelan tangannya diangkat. Sami Allah. Diangkat. Turunkan pelan-pelan.
Apa yang dirasakan bagian kaki? Panas. Tapi setelah tadi ya, tapi setelah ini kan segera ya, setelah melakukan rukuk dengan benar, seperti kalau kita habis stretching itu ya. Stretching, tahu nggak stretching? Stretching itu ngolet. Nah, sekarang iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rileks. Nah, kemudian sujud. Saya contoh sujud dulu ya. Nah, sujud. Ingat sujud, tulang belakangnya harus betul-betul pasrah, kendor, nggak boleh bungkuk begini, ya. Maka nanti latihannya, nanti lihat saya dulu ya. Lihat saya dulu. Nah, ini harus tetap begini. Tulang belakangnya ini harus begini. Posisi sujud nanti tulang belakang itu harus begini, bukan begini. Ya. Harus begini. Oke? Nah, Rasulullah itu kalau sholat sendiri, itu tangan beliau itu diperkirakan anak kambing bisa lewat dari ketiak beliau. Jadi bukan begini, tapi begini. Ya, jadi nanti begini. Nah, ini kalau sholat sendiri ya. Nah, nanti, oke. Nah, ini saya masih menahan. Nanti kalau saya pasrah, ini akan kendor. Ya, ini dikendorkan. Nah, ini antara lutut sampai pinggul itu harus tegak lurus dengan lantai. Jangan terlalu gini, kalau gini berarti tidak tegak lurus, atau terlalu begini. Jadi harus tegak lurus, siku dengan lantai. Baik, silahkan dicoba. Nah, itu gerakan sholat, gerakan dan posisi sholat, ya. Nanti kita coba akan latih untuk kebacaannya juga, ya. Kita akan mempraktekkan, tadi kalian sudah diajari sama Pak Zen untuk dzikir nafas. Artinya apa? Tidak boleh bergerak sama sekali. Ya kan? Tidak boleh bergerak sama sekali, di situ berzikir, membaca zikirnya, kemudian juga pasrah. Artinya ada sadar Allahnya dan ada pasrah. Nanti ketika latihan sholat khusyuk ini sama. Tetap misalnya pas ruko, kalau posisi seperti ini, mau pegel, mau sakit, mau panas kakinya, mau apa, biarkan aja, pasrah saja sama Allah. Ya, jadi ini diam seperti tadi dilatih Pak Zen untuk duduk dzikir napas tadi. Ya, kita mengambil pelajaran dzikir napasnya itu di sadar Allahnya dan tumak ninahnya. Berserahnya. Baik, sekarang kita latihan berdiri semua. Latihan sholat ya, bukan sholat ya. Ini hanya untuk latihan sholat, tapi bukan sholat. Tapi nanti insya Allah manfaatnya bisa dipraktekkan ketika dalam keadaan sholat yang sebenarnya. Oke, semua tangan di samping. Saya minta kalian juga melatih kesadarannya. Sekarang kalian berdiri sholat, kendorkan seluruh tubuhnya, kendorkan bahunya, kendorkan otot-ototnya. Jangan melakukan gerakan selain gerakan sholat. Ya. Jangan melakukan gerakan apapun selain gerakan sholat. Sekarang mari kita latihan untuk niat, yaitu niat untuk latihan sholat. Kemudian kita melatih untuk sadar Allah.
Coba kalian lihat nafas kalian masing-masing. Nafas kalian masing-masing itu ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan adalah Allah. Kemudian sadari Allahnya. Coba latihan untuk tidak bergerak. Kalian berdiam diri dulu, tumak ninah. Tidak bergerak sama sekali. Niat berdiri untuk latihan sholat. Sadari Allahnya, kemudian pasrah kepada Allah. Jadi setelah sadar, kalian pasrah. Orang pasrah itu tubuhnya lemes. Orang pasrah itu tubuhnya rileks. Ya. Tidak tegang, tidak kaku. Orang pasrah itu rileks. Baik, sekarang mulailah kalian takbir, membaca Allahu Akbar dan angkat tangan kalian sampai sejajar telinga. Kemudian turunkan dengan tumak ninah. Mari kita mulai. Allahu Akbar. Baik, sambil kita menyadari Allah yang lebih besar daripada apapun, dan saya berserah kepada Allah, berserah kepada Allah yang Maha Agung, yang lebih besar daripada apapun. Sekarang saya minta kalian membaca doa iftitah dengan sadar Allah, menyadari Allah, dan pasrah. Bacalah dengan kesadaran kepada Allah dan berserah diri. Silahkan dibaca doa iftitahnya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah bidzalika umirtu minal muslimin. Baik, baca dengan tenang, dengan tumak ninah. Lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Dengan tenang dan tumak ninah dan sadar Allahnya, jangan lepas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu. Baik, coba lanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ingat, baca dengan sadar Allah dan pasrah. Baca dengan menyadari Allah dan pasrah. Baik, sekarang mari kita lakukan gerakan rukuk, lakukan gerakan pelan-pelan dan sampai pada posisi yang sebenarnya yang tadi sudah kita latih. Mari sama-sama kita bergerak ke rukuk. Allahu Akbar. Ya,
Luruskan tulang belakangnya. Tangan kalian jangan sampai bengkok, tetap lurus. Tangan lurus, kaki lurus, tulang belakang lurus. Ya. Mungkin agak ketarik, mungkin agak sakit, pasrah saja. Ini untuk kesehatan tubuh kita, karena nggak mungkin sholat itu membuat tubuh kita sakit. Pasti akan lebih menyehatkan. Coba sadar Allah dan pasrah ketika posisi ruku'. Sadar Allahnya ketika ruku', menghormat Allah, tunduk kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah. Kalau sakit, coba kesempatan kalian untuk berdiri kepada Allah pada posisi ruku'. Kemudian kalian baca dengan kesadaran, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, dan berterima kasih kepada Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tahan dulu. Kalau kalian nggak kuat, berarti kalian harus sering berlatih posisi ruku'. Posisi ini posisi yang paling menyehatkan, yang sangat baik untuk kesehatan kalian. Baik, silahkan kalian berdiri pelan-pelan, angkat tangan kalian sambil takbir. Sambil sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kan pelan-pelan. Tumak ninah ya, turunkan pelan-pelan. Baik. Rileks dulu. Sikap ini adalah sikap syukur. Rabbana walakal hamd. Baik, kita akan posisi sujud. Ya, posisi sujud, ingat tadi caranya sujud. Tulang belakang tetap tegak, tangan agak dibuka sehingga paru-paru bisa terbuka lebih lebar. Baik, kita mulai. Allahu Akbar. Oke. Kendorkan ya. Ini kendor. Terus rileks. Terus kendor, pasrah. Nah, baik. Tulang belakangnya, bahunya dikendorkan. Pada posisi sujud dan ruku' itu Rasulullah seringkali berlama-lama beliau di ruku' dan sujud ini. Bahkan yang tergesa-gesa di dalam ruku' dan sujud dikatakan pencuri di dalam sholat. Maka kita akan berlatih bagaimana sholatnya Rasulullah, yaitu ruku' sampai benar-benar ruku', sujud sampai benar-benar sujud. Sujud ini adalah jiwa kita berserah diri kepada Allah, pasrah, mau sakit, mau kepalanya. Biasanya kalau sujud lama itu kepala agak berat ya, agak besar gitu karena suplai darah ke otak lebih banyak. Ya, biarkan saja. Karena itu positif sekali untuk mensuplai oksigen ke dalam otak. Ya, otak kita perlu oksigen yang banyak. Apalagi kalian menghafal. Menghafal itu perlu apa? Perlu otak perlu fresh. Karena kerja otak berat. Maka sujud yang lama agar ada suplai oksigennya. Ya. Tangannya dibuka. Baik, kalian pasrah, kemudian kalian membaca bacaan sujud, yaitu mensucikan, meninggikan, dan bersyukur kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca dengan tumak ninah, baca dengan berserah.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke, tenang dulu. Tumak ninah dulu, lebih rileks. Baik. Ketika nanti duduk, kalian jangan cepat-cepat karena darah itu saat ini ada banyak di otak. Jadi kalian harus duduknya pelan-pelan untuk menghindari pusing. Ya, untuk menghindari pusing. Sekarang duduklah pelan-pelan. Ya. Mari duduk pelan-pelan. Allahu Akbar. Duduk pelan-pelan, duduk iftirash. Baik. Tulang belakang tegak, jangan membungkuk. Ya, usahakan seluruh sholat itu tubuhnya adalah tegak. Baik, kita akan berlatih dalam duduk iftirash, yaitu jiwa kita menyadari bahwa kita sedang minta. Kita sedang minta apa? Minta ampun. Maka sadarilah bahwa kita sedang minta ampun. Rabbi firli. Kita sedang minta apa? Minta kasih sayang Allah. Maka sadarilah bahwa kita sedang minta kasih sayang Allah. Warhamni. Dan seterusnya. Ya. Baik, mari kalian silahkan untuk membaca setiap doa di dalam duduk iftirash. Kemudian sadari bahwa kalian sedang minta sama Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ya. Sadari bahwa saya sedang minta petunjuk, minta hidayah. Wa afini. Saya menyadari bahwa saya sedang meminta berdoa, memohon sehat. Ya. Memohon kesehatan. Wa afini. Kemudian memohon ampunan Allah. Wa'fu anni. Wa'fu anni. Baik. Kita akan melakukan sujud sekali lagi dan nanti kita duduk tahiyat akhir. Setelah itu salam dan selesai. Baik, silahkan duduk, silahkan untuk sujud lagi. Allahu Akbar. Oke, posisi seperti tadi. Pasrahkan jiwa kita, berserah di hadapan Allah. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu di posisi sujud. Kenapa? Karena pasrah. Ya. Karena keberserahan diri kepada Allah. Jangan ditahan. Bahunya rileks. Tangannya agak membuka. Hidungnya menempel di lantai, dahinya menempel di lantai. Dengan kepasrahan kepada Allah, kalian melakukan tasbih, tahmid, dan takbir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diam dulu, pasrah lagi. Oke, sekarang duduk tahiyat akhir. Allah, pelan-pelan ya. Allahu Akbar. Tahiyat akhir, silahkan kalian untuk membaca bacaan tahiyat akhir dengan sadar Allah, menyadari Allah sedang melihat kita.
menyadari Allah ada di dekat kita, kemudian kita pasrah kepada Allah dan kita baca bacaan tahiyat akhir. Baik, kalau sudah ya salam itu tubuh tidak bergerak, yang bergerak hanya lehernya saja. Lehernya bergerak ke kanan sampai sekira-kira pipi kanan kita itu terlihat dari belakang. Tidak perlu menoleh sampai menoleh sekali, asal sekira-kira yang belakang kita melihat pipi kita itu sudah cukup. Mari kita sampaikan salam di sebelah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Alhamdulillah. Sholat, ya, sholat itu kalau dilakukan dengan benar, dengan gerakan yang benar, ini baru gerakan dan ini baru gerakannya saja ya, itu sudah menyehatkan tubuh. Jadi kalau kalian duduk bersila terlalu lama, ya posisi bersila seperti ini, itu tulang belakangnya kan begini. Nah, kebanyakan kan begini. Ini lama-lama capek nggak kalau seperti ini? Capek. Ya sebenarnya kita bisa duduk, bisa berdiri itu kan karena tulang belakang itu. Kalau dia digunakan lama, dia capek. Bagaimana untuk menghilangkan capek di sini? Caranya dengan ruku. Kalau kalian sabar, ya, ruku itu seperti ini, itu nanti lama-lama tulang belakang itu kan bentuknya ruas-ruas seperti ini kan, numpuk-numpuk gini, ya kan? Nah, kita capek itu karena numpuknya itu apa namanya? Lengket. Terlalu ini padat. Sehingga bantalannya ini tertekan. Nah, dengan ruku itu ketarik otot. Sehingga timbul kelonggaran di dalam setiap ruas. Sehingga apa? Nyaman sekali. Ini kalau kalian rasakan nanti pergerakan itu dari sini. Klek, 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 kayak gini, tulang-tulang belakang itu klek, tek, 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 sampai nanti di sini. Maka dalam hadis Rasulullah itu rukuknya lama, menunggu sampai tulang-tulang itu kembali pada tempatnya. Jadi yang saya rasakan seperti rukuk seperti ini, itu ada pergerakan di sini ini, klek, klek, kayak orang dikerepyak gitu loh, pernah dikerepyak nggak? Di krek-krek gitu. Terasa enggak pergerakan tulangnya di sini? Setelah itu bagaimana rasanya? Enak. Rukuk seperti itu. Nah, rukuk seperti itu. Kalau ini tidak perlu dibantu orang lain, cukup sendirian. Nah, makanya kalau capek, duduk lama atau berdiri lama, obatnya ya rukuk seperti ini. Nah, itu akan menyehatkan. Manusia itu bisa berdiri mas, ini mas. Ya, menghadap sana. Ini tulang. Tulangnya bentuknya seperti S ini loh. Nah gini. Bukan lurus nih, tapi begini bentuknya S. Ya kan? Nah seperti ini lurus begini. Ini tulang. Nah, sebegitu pentingkah tulang belakang? Sangat penting. Karena apa? Saraf itu, pusat saraf itu ada di kepala, ya kan? Nah, sebelum saraf-saraf itu ke ginjal, ke paru-paru, ke jantung, ke mata, dan lain sebagainya, itu ditransmisikan ke sini dulu.
Di tulang belakang sini dulu, baru ke jantung, ke paru-paru, ke lambung, ke perut, ke kaki dan sebagainya. Ya, maka orang Jawa itu kalau sakit apapun obatnya apa? Keri. Ternyata ini menstimulasi tulang belakang saraf-saraf ini agar kerjanya betul. Ya. Nah, sekarang ruko. Ya, ruko. Nah, ruko ini tangannya harus lurus, nggak boleh bengkok. Sehingga apa? Kalau ini bengkok, maka beban itu ada di sini, betul nggak? Sehingga ini tidak bisa rileks. Tapi kalau ini lurus begini, ini lurus, maka beban itu ada di sini, beban ini ada di sini dan di sini. Sehingga ini mengalami proses relaksasi, stretching. Nah, kalau otot-otot di sini stretching, maka tulang-tulang ini akan ikut ketarik. Nah, jadi kalau ini ketarik, semua fungsi yang ada di semua organ tubuh itu akan normal. Ya. Nah, posisi seperti ini itu juga menghilangkan capek-capek yang ada di sini. Ya, biasanya di sini capek-capek kan ada di sini nih, ya kan? Di belakang lutut. Capek. Nah, ini ditekan. Sehingga ini kalau diginikan keras. Ini keras. Karena apa? Ketarik dari sini sampai sini. Jadi ini men-stretching otot semua. Nah, ini kalian kalau duduk lama, mungkin menghafal terlalu lama ya. Duduk terlalu lama, lakukan seperti ini. Syukur-syukur sholat tidak apa-apa. Tapi kalau pas tidak sholat, ya sudah. Rukuk saja itu sudah cukup. Nah, ini sebentar aja ini sudah mulai keringetan ya? Biasanya kalau ini keringetan karena apa? Enggak tahu, posisi seperti ini membuat panas ya. Terutama di sini sakit nggak mas? Di sini sakit. Tarikan sampai di sini. Oke, cukup. Jangan cepet-cepet. Nanti bisa, kalau ini bisa geliyang ya. Harus pelan-pelan. Baik, terima kasih. Nah, sekarang sujud. Ya, sujud. Sujud itu tadi terasa nggak kalau sujud lama itu kepala itu seperti terisi terutama yang pilek ya, biasanya sih langsung buntet itu. Nah, kalau sujud terlalu lama itu memang darah, ini kan jantung ya, jantung memompa ke atas ya kan. Nah, ini kalau sujud begini, kepala itu berada di bawah jantung. Kalau ini kan kepala berada di atas jantung, mompa ke atas. Nah, kalau kepala di bawah, maka jantung itu memompa ke bawah. Jadi ada dua, sudah dipompa, mompanya ke bawah. Jadi semakin kuat kan? Jadi ada dua, gaya pompa dan gaya gravitasi kan gitu, darahnya ketarik itu kan. Nah, sehingga otak manusia itu ada ujung-ujung sarafnya kita itu. Ya, ujung-ujung saraf. Kadang-kadang posisi seperti ini, ujung-ujung saraf itu tidak terpenuhi oksigen atau tidak terpenuhi aliran darah. Nah, dengan sujud itu bisa mencapai seperti itu. Bisa mencapai ke ujung-ujung yang perlu tadi. Ya. Nah, kalau kalian ngantuk, harusnya menghafal, capek, tapi kalian ngantuk, lelah itu, coba sujud saja. Biarkan kepala kita itu dipenuhi darah. Hasil pompa daripada jantung kita. Nanti kalau sudah duduk gitu, fresh lagi. Ya. Itu salah satunya olahraga sujud. Nah, yang terpenting dari gerakan-gerakan itu semua itu adalah sadar Allah dan pasrah. Karena khusyuk itu kuncinya ada dua. Ya.
sadar Allah. Sadar Allah itu bagaimana toh? Ketika saya sujud, saya pasrah kepada Allah, itu termasuk sadar Allah. Pokoknya dalam sholat itu kesadaran saya harus ada Allahnya. Enggak boleh kesadaran saya menyadari yang lain. Misalnya, sholat duhur, menyadari nanti siang menunya apa ya? Nah itu. Itu berarti apa? Tubuhnya sholat, tapi kesadarannya kemana? Makanan. Atau, waduh cucianku banyak. Allahu Akbar, cucianku banyak. Nah ini kesadarannya ke yang lain, padahal tubuhnya, jasadnya sholat. Maka yang penting nanti kalian latihan ini lagi. Ini dapat dilatih dalam dzikir nafas. Ya, di dalam dzikir nafas. Nah, nanti insya Allah dengan sholat yang seperti ini, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu akan nyata. Sehingga sholat khusyuk ini kita gunakan sebagai sarana untuk memaintain pembentukan karakter. Ya, rata-rata pembentukan karakter itu tidak di-maintain, dilatih 1-2 hari, habis itu enggak dilatih. Nah, kalian kita bekali dengan sholat khusyuk, sehingga apa? Karakter daripada 3T, ATP, SA itu terjaga melalui sholat, selalu teraktivasi melalui sholat, tidak berhenti di pelatihan 1-2 hari ini saja. Baik, sekali lagi bahwa nanti manfaat besar itu ada pada kalian. Ya, saya sama Pak Zen, sama Ustadz Bian tinggal menyaksikan kalian saja. Kalian punya karakter yang sangat hebat dengan cara yang islami, dengan cara sholat, dengan cara dzikir, dengan sikap tasbih tahmid takbir, dan dengan perilaku yang berdasarkan amanah tanda perintah. Ya, ada pertanyaan?